Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita melakukan web yang kedua, mata kuliah pemrograman web dengan kode mata kuliah STSI 4209. Oke, jadi topik kita pada web yang kedua ini fokus pada beberapa aktivitas belajar, yaitu terkait dengan materi data binding, watcher, dan pengolahan array dalam Vue.js. Oke, aktivitas belajar yang akan kita bahas di sini itu aktivitas belajar 7, 8, dan 10. Untuk materinya, pada aktivitas belajar 7 itu tentang compute properties dan method properties. Di aktivitas belajar 8 itu tentang voucher dan reaktivitas data otomatis, dan di aktivitas belajar 10 itu ada pengolahan array dan directive for. Oke. Yang pertama yang mau saya tekankan adalah tujuan pembelajaran utama di dalam web yang kedua ini itu tentang penerapan properti, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan berbagai properti reaktif di dalam Vue.js. Lalu logika data. Nah, logika data ini tentang bagaimana kita menerapkan compute property dan method property secara tepat, gitu ya. Nah, dan ketiga itu adalah analisis komparatif. Nah, menganalisis perbedaan antara fundamental dengan compute dan versus method. Oke, yang terakhir itu adalah manajemen list, yaitu kita bagaimana nanti mengelola data dinamis menggunakan RT dan directive V4. Oke, yang pertama kita bahas tentang aktivitas belajar 7, yaitu tentang compute dan method. Nah, di sini nanti kita akan belajar teknik pengolahan data turunan dan aksi fungsional pada komponen Vue.js. Nah, yang pertama, compute properties. Nah, compute properties ini lebih dikenal sebagai sebuah uh, metode ya. Istilahnya bisa dikatakan ini melalui efisiensi melalui caching. Oke. Jadi compute properties itu digunakan untuk menghasilkan data turunan. Nah, keunggulan utamanya itu adalah nilai itu akan di-cache ya berdasarkan dependensi datanya. Nah, contohnya misalkan ketika kita menghitung total dari harga sebuah belanja, secara otomatis saat jumlah item itu akan berubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat flowchart dan flowchart secara runtunan dari prosesnya ya. Di sini ada start, proses, di sini ada decision. Nah, decision di sini akan menentukan data turunan. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ada method property. Nah, method property ini terkait dengan aksi dan interaksi dinamis. Oke. Nah, metode ini berbeda dengan compute properties tadi. Nah, di mana metode itu digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi atau aksi secara spesifik. Nah, seperti menangani sebuah atau event klik gitu ya, atau event dari fokus atau pengiriman dari sebuah form atau submit seperti itu. Metode ini nanti akan dipanggil secara berulang setiap kali terjadi render. Nah, jadi metode ini sangat ideal untuk proses yang tidak memerlukan caching. Nah, beda ya. Kalau compute tadi itu basisnya cache. Nah, kalau metode itu tidak memerlukan yang namanya caching. Oke, seperti itu. Oke, ini kita rangkum perbedaan antara compute dan method. Nah, kalau cache-nya berarti di compute property itu perlu ya, atau bisa dikatakan berdasarkan dependensi. Nah, kalau method property itu tidak perlu karena selalu di run atau dijalankan. Nah, kegunaannya, nah karena dia tidak memerlukan atau berdasarkan cache gitu ya, maka data yang digunakan di sini adalah data yang reaktif atau turunan. Nah, kalau metode karena tidak memerlukan cache, nah banyak untuk event handling. Oke, sintaksnya di sini kalau yang komplit itu diakses secara atau kayak variabel. Nah, tapi kalau metode itu di call atau dipanggil sebagai fungsi yang terletak di button seperti itu. Oke. Oke, yang kedua ya, watcher ya. Watcher di sini ini fungsinya nanti bagaimana kita memantau perubahan data secara proaktif
untuk aksi asinkronus. Oke. Nah, fungsi utama watcher di sini ada 3. Saya rangkum menjadi 3. Pertama itulah untuk monitoring. Nah, monitoring berarti kita di sini memantau perubahan nilai dari sebuah data tertentu secara spesifik dan secara real time dan otomatis. Nah, yang kedua adalah event automate ya, atau event otomatis. Nah, di sini menjalankan proses otomatis seperti validasi input atau sinkronisasi data. Nah, yang ketiga adalah API calls ya. API calls berarti di sini ini sangat cocok untuk menangani operasi asinkronus seperti request ke sebuah server. Itu dia fungsi watcher-nya. Oke, yang terakhir adalah aktivitas belajar 10 tentang array dan pengolahan data. Nah, kalau sudah berbicara dengan array dan data, berarti di sini kita manajemen data. Oke, struktur data di dalam JavaScript dan teknik iterasi dinamis pada sebuah template. Jadi, array itu adalah memiliki indeks. Dan indeks itu dimulai dari 0. Atau zero base biasanya kita sebut. Nah, contoh daftar mahasiswa, misalkan mahasiswanya ini ada 10 orang. Nah, data pertama itu indeksnya 0. Lalu data terakhir itu indeksnya 9. Nah, jadi cara cepat untuk mengetahui indeks terakhir itu sebenarnya tinggal kita kurangi 1. Atau jumlah data dikurang 1, seperti itu. Oke, yang kedua itu ada objek. Objek di sini adalah penyimpanan data kompleks berbasis key and value. Misalkan kita punya data mahasiswa, misalkan ada biasanya nama, NIM gitu ya. Jadi ini kita float atau kita mapping ada key and value. Misalkan kita ambil 3 field aja. Nama, NIM, dan jurusan. Jadi menjadi objek pertama itu adalah nama plus value-nya. Misalkan namanya adalah John Doe misalkan. Jadi field-nya atau key-nya itu adalah nama, value-nya adalah John Doe. Lalu objek yang kedua, misalkan untuk NIM adalah key-nya, value-nya adalah misalkan 03, 05, 07, seperti itu ya. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir itu adalah string, tipe data teks yang kita gunakan untuk memanipulasi konten informasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi untuk app kita yang kedua ini, mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk pengarahan ya. Jadi harapan saya teman-teman semuanya dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber-sumber yang ada, dengan memanfaatkan forum diskusi untuk berdiskusi. Jadi kita bisa berdiskusi banyak hal di forum diskusi. Dan kembali pelajari modul 5, 6, dan 7 untuk pemahaman yang lebih mendalam. Di e-learning kan ada forum diskusi, ada latihan. Nah, silakan mengerjakan di sana dan silakan ditampilkan hasil pembelajarannya di sana, sehingga saya juga bisa memberikan feedback gitu ya. Lalu di tugasnya jangan lupa untuk mengerjakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan yang paling terakhir, harap dikumpulkan dengan tepat waktu ya, supaya bisa saya berikan nilai yang sesuai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu di web yang ketiga. Thank you. Selamat sore untuk kita semuanya.